warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khaira khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Niswatus Solehah MPD selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan yang tidak saya lupakan teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Dan yang terakhir, semoga virus corona ini semuanya dari bumi Indonesia dan semuanya dari dunia ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya mewakili kelompok saya. Kelompok pertama akan membawakan acara atau akan membawakan jalannya presentasi atau penjelasan pada kelompok kami yang berjudul kelemahan-kelemahan dari diri dalam manusia. Mungkin penjelasan-penjelasan akan dijelaskan oleh teman-temanku semua. Waktu dan tempat saya persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'ainain. Shadaqallahul 'adzim. Arti dari surat Al-Balad ayat 4-8. Arti dari ayat keempat yaitu sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Arti dari ayat yang kelima, apakah dia atau manusia itu mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya. Dan arti ayat yang keenam, dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dan ayat yang ketujuh, apakah ia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya. Dan arti ayat yang terakhir yaitu ayat 8, bukanlah kami telah menjadikan untuknya sepasang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akhyar Fathuddin, NIM 108. Saya akan membacakan tafsir Al-Qurtubi dari surah Al-Balad antara ayat 4 sampai ayat 8. Yang pertama, surah Al-Balad ayat keempat. Firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Surah Al-Balad ayat keempat. Sampai pada ayat ini sudah tidak terdapat lagi kata-kata sumpah, karena ayat ini merupakan jawaban dari kalimat-kalimat sumpah sebelumnya dan merupakan hak prerogatif Allah untuk bersumpah dengan menyebut makhluknya sebagai bentuk pengagungan terhadapnya, sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Adapun yang dimaksud manusia di sini adalah anak keturunan Nabi Adam alaihissalatu wassalam, sementara fi kabad yaitu dalam keadaan berat dan menderita dari kesulitan dunia. Dan asal dari al-kabad adalah asyiddah, keras dan sulit. Oleh karenanya dikatakan takbadul labanu, susu itu telah mengeras, yaitu apabila menjadi pekat dan mengental. Dan dari kata ini juga terbentuk kata al-kibadu yang artinya hati, karena hati itu berasal dari darah yang mengental dan mengeras. Dan dikatakan juga kabatu hadzal amro,
Aku telah bersusah payah untuk menyelesaikan persoalan ini, yaitu jika kulalai kesulitannya. Kita lanjut kepada firman Allah yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'ainain, yang artinya, apakah manusia itu menyangka bahwa sesekali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya? Dia mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah, dan 2 buah bibir? Firman Allah Ta'ala, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad ini, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya itu, yaitu apakah anak keturunan Adam alaihissalatu wassalam mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengganjarnya terhadap apa yang telah ia lakukan. Ahlaktu ma yaqulu, dia mengatakan, aku telah menghabiskan, yaitu telah aku infakkan, malal lubada, harta yang banyak, yaitu yang banyak lagi menumpuk. Ayahsabu, apakah dia menyangka, yaitu apakah dia mengira, alam yarahu, bahwa tiada yang melihatnya, yaitu bahwa tiada yang mengawasinya, yaitu ahad, seorang pun. Bahkan justru Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui semuanya. Maka orang tersebut telah berdusta dalam ucapannya, ahlaktu, aku telah menghabiskan, padahal ia sama sekali tidak berinfak. Abu Hurairah radhiyallahu telah meriwayatkan seorang hamba berdiri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Lalu dikatakan kepadanya, apa yang telah kamu lakukan pada harta yang telah aku rezekikan? Dan riwayat Nabi SAW bahwasanya beliau telah membaca ayah sabu dan memberi baris dhammah pada huruf sin pada 2 tempat. Al-Hasan berkata, dia berkata, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Siapakah yang bisa menghitungnya untukku? Maka biarkanlah aku menghitungnya sendiri. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mampu untuk menghitungnya? Sesungguhnya Allah itu maha melihat hasil ciptaannya, kemudian mampu menghitung dan menyebut nikmat yang telah diberikannya kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam naj'al lahu 'ainain, bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, yaitu sehingga ia bisa melihat dengannya, walisanan, dan lisan, yaitu untuk berbicara. Di sini saya akan menjelaskan Al-Balad ayat 4-8 menurut tafsir Ibnu Katsir. Di sini saya akan melanjutkan tadi dari Mas Akhyar. Menurut Ibnu Katsir ayat 4 sendiri yaitu laqad khalaqna insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu berada dalam keadaan susah payah. Yang dimaksud di sini yaitu kabad itu sendiri yaitu adalah tegak lurus. Nah, apa hubungannya dengan susah payah itu sendiri? Manusia itu untuk menjadi tegak lurus, manusia itu harus melewati fase-fase bersusah payah, seperti saat di dalam kandungan ibu sendiri pun kandungan itu dulunya adalah suatu nutfah berubah menjadi alaqah, kemudian menjadi segumpal darah, menjadi janin. Nah, setelah janin itu pun perjuangannya itu belum selesai, masih harus melahirkan. Habis melahirkan si bayi itu bagaimana dia itu bisa bertumbuh dewasa dan bertahan hidup. Susah payah di sini juga dapat diartikan dalam keadaan kita itu mencari rezeki seperti itu. Gimana manusia itu biar tumbuh tegak lurus seperti itu. Terus tafsir kedua yaitu tafsir ayat yang ke-5, ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad.
Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa di atasnya? Di sini Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa makna firman-Nya yaitu, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa di atasnya? Yaitu yang dimaksud seseorang yang akan mengambil hartanya. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman itu, apakah manusia itu menyangka hal yang sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa di atasnya? Dulunya Ibnu Adam itu mengira bahwa Allah tidak akan menanyai harta ini. Dari manakah dia memperolehnya dan kemanakah dia membelanjakannya? As-Sa'di mengatakan sehubungan dengan makna, apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada orang pun yang berkuasa di atasnya itu tuh? Sebagaimana itu jawabannya adalah yaitu Allah. Jadi apa yang kita cari, apa yang kita peroleh, terus uang kita itu kita peroleh dari mana, terus nanti mau itu dibelanjakan untuk apa, itu semuanya bakalan ditanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan mengatakan, aku telah menghabiskan harta yang banyak. Quran surat Al-Balad ayat 6. Ayat ini menggambarkan orang-orang yang menghambur-hamburkan hartanya kepada jalan yang tidak benar. Hal ini dapat diketahui dari kata akhlaktu yang mempunyai makna membinasakan, memusnahkan, dan menghancurkan. Makna ketika para ulama membahas tentang ayat ini, mereka menjelaskan bahwa maksud orang ini bukan sekedar mengeluarkan harta yang banyak, tapi mengeluarkan harta yang banyak di jalan yang salah, seperti foya-foya atau yang lainnya. Kemudian tafsir surat ayat 7 surat Al-Balad, yaitu apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya. Inilah solusi ataupun obat untuk menyembuhkan kedua penyakit yang telah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu muraqabatul, merasa selalu diawasi Allah. Seseorang ketika merasa diawasi oleh Allah tidak akan berbuat menurut kehendaknya sendiri. Muraqabatullah adalah pondasi seluruh amal hati dan amalan lahir seorang hamba. Kemudian yang berikutnya yaitu surat Al-Balad ayat 8. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata? Dalam banyak ayat Allah SWT mengajak hambanya untuk merenungi keagungan ciptaan-ciptaannya, keagungan alam semesta, keagungan langit, bahkan sampai dengan keagungan tubuh hambanya sendiri. Orang-orang yang sering merenungi keagungan Allah dan keagungan ciptaan-ciptaannya inilah yang imannya akan terus naik dan semakin terus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu keterkaitan tema dengan Quran surat Al-Balad ayat 4-8. Manusia diciptakan oleh Allah dari segumpal darah, dan kemudian manusia diciptakan juga dalam keadaan yang bersusah payah. Manusia bersusah payah dalam mencari penghidupannya, dalam menanggulangi kehidupan di dunia maupun penghidupan kelak di akhirat. Dan dalam proses pencarian penghidupan tersebut, manusia diharapkan untuk bersabar. Dalam hal lain, manusia juga akan menerima suatu peristiwa atau suatu kejadian yang akan menimpa dirinya, dan hal tersebut tidak dapat dielakkan lagi. Meskipun peristiwa itu dapat dielakkan atau dihindari oleh manusia, maka perlu diketahui bahwa sesungguhnya di depannya terdapat peristiwa-peristiwa lain yang akan menimpa dirinya. Dalam hal lain, manusia juga merupakan makhluk yang lemah. Seseorang yang terbelenggu atau memikirkan kelemahan-kelemahannya, tidak memikirkan kelebihannya, hal tersebut memicu orang tersebut tidak memiliki rasa optimis dalam menjalani kehidupannya. Namun di sini berbeda dengan orang-orang yang beriman atau mereka tidak terlalu memikirkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Mereka memikirkan kelebihan yang ada pada dirinya, sehingga hal tersebut memicu sifat-sifat optimis di dalam kehidupannya, tidak bersedih dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Saya akan melanjutkan kesimpulan dari Quran Surat Al-Balad ayat 4-6 yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Nah, pada Quran Surat Al-Balad ayat 6 ini
dijelaskan beberapa kelemahan pada diri manusia. Ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu mengenai keangkuhan manusia serta pengeluaran harta secara sia-sia. Poin yang kedua yaitu ucapan manusia yang melampaui batas serta bersifat angkuh. Selain itu ada juga nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Ada 2 poin. Yang pertama yaitu dalam menjalankan sebuah amanah itu harus didasari sebuah keimanan dan keyakinan. Yang kedua yaitu amanah yang diterima itu harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin dan dengan penuh tanggung jawab. Oke, mungkin sekian penjelasan atau presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya saya atau kami lah selaku pembawa acara atau moderator mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dari kelompok kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang dan lebihnya saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.